Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk part selanjutnya, part 2 ini, kita akan mencoba untuk mengedit halaman daftar agar nanti datanya itu bisa dikirim gitu ya, dikirim ke data pendaftar atau ke database. Nah, sebelumnya di part 1 itu kita sudah berhasil untuk menampilkan halaman data calon pendaftar yang datanya ini diambil dari database. Kemudian untuk sekarang di video part 2 ini kita akan mencoba edit file daftar dan nanti kita akan membuat juga isi dari file proses ya. Oke, pertama-tama kita buka codingan kembali, kemudian buka file daftar.php. Kemudian Anda ubah di sini ada, saya cek dulu, oke. Ada yang namanya form action ya, form action. Kemudian isikan actionnya dengan, kalau saya di baris 53 dengan proses .php. Karena nanti ketika dikirim maka filenya maka datanya akan dikirim ke file proses .php. Berarti ke sini ya. Kemudian selanjutnya kasih metode juga. Nama metodenya adalah post ya. Kita kasih metodenya post. Jadi tidak pakai get tapi pakai post. Kemudian yang harus diubah kembali adalah kita cek dari sini, ini jenis kelaminnya adalah laki-laki perempuan, betul. Kemudian ada yang salah kemarin di sini ya. Nah, ini di sini yang milih jurusan ini bukan perempuan tapi TMS. Ya, saya lupa menggantinya. Kemudian untuk ini untuk buttonnya kita ubah. Kita tidak pakai ahref, tapi kita pakainya adalah yang ini. Kita hapus. Kemudian kita ketikkan di sini button. Di dalamnya kita kasih labelnya kirim. Kemudian kita kasih atribut di sini. Yang pertama atributnya adalah type. Tipenya kita isikan dengan submit ya. Kemudian kelasnya kita isikan dengan btn primary agar nanti warna buttonnya adalah warna merah. Oke, di sini sudah selesai. Jadi ketika disubmit, ketika tombolnya dipencet, tombol kirim itu dipencet, itu akan menuju ke halaman proses .php dengan membawa metode post ya, datanya berbentuk post. Kemudian kita buka file proses.php. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita buat. Yang pertama buka tag PHP dulu. Kemudian kita panggil koneksinya dulu, include berarti di sini kutip 1 koneksi.php. Nah, kira-kira data apa saja yang akan dikirim dari file daftar, yaitu kita lihat di daftar itu ada misalkan nih nama lengkap. Berarti yang kita ambil adalah namanya nick. Berarti yang kita ambil adalah nick-nya. Kemudian jenis kelamin yang kita ambil adalah di sini JK-nya, name-nya sama dengan JK. Kemudian untuk tanggal lahir itu name-nya tempat. Untuk tempat lahir tempat, tanggal lahir tanggal, no HP. Untuk alamat berarti alamat, name-nya, sekolah berarti asal. Di sini kita ganti aja dengan asal sekolah ya. Kemudian untuk paket program keahlian di sini name-nya kita kasih dengan paket. Terus untuk nama orang tua, name-nya orang tua. Oh. Berarti di sini harusnya nama underscore ortu ya. Kalau misalnya kita lihat di database itu nama orang tua itu diisi dengan nama ortu, pekerjaan ortu sama no HP ortu. Oke, kita ganti aja.
Nama ortu, pekerjaan. Ortu ya. Oke. Kemudian di sini no HP ortu sudah. Oke, save. Berarti di sini kita tinggal panggil aja di proses. Yang pertama kita bikin variabel nama sama dengan $post. Ambil tadi name si nama lengkap itu nama kan. Kemudian $nick. Berarti sama dengan $post. Berarti isinya nick. Kita hurufnya kecil semua. Jangan lupa titik koma. Kemudian setelah nick apa? Jenis kelamin. Berarti $jika sama dengan $post, $_post. Berarti kurung siku di sini JK. Jadi kita ambil name-nya gitu ya. Sampai semuanya, sampai nanti ada banyak item yang bentar saya kopikan aja biar cepat dari codingan yang sebelumnya. Sebentar. Kita buka yang ini proses ya. Ini saya kopikan saja biar videonya tidak terlalu panjang. Saya pastikan di sini. Oke, ini hapus, saya paste. Nah, ini udah semua ya. Ada nama, nick, JK, tempat, tanggal, no HP, alamat. Ini udah sama semua dengan name yang dikirim dari di file daftar. Ya, nanti dicek lagi name-nya udah sama belum dengan yang ini. Jadi ini ngambil dari daftar. Kalau ini kita variabelnya nanti untuk dimasukkan ke query insert database-nya. Nah, di sini kita kan baru sampai no HP ortu tadi. Nah, untuk status kasih aja 1 ya. Jadi secara default untuk siswa yang baru mendaftar itu statusnya 1. Kemudian jika ini sudah semua, ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 variabel. Kita buat di sini $SQL. Nah, kita mulai insert ke database. Berarti sama dengan MySQL query. Kita panggil koneksinya dulu, kemudian insert into siswas. Kemudian kasih values. Apa aja yang akan di-insert? Buka kurung, enter lagi. Ya, di sini ya. Yang pertama apa? Kita kasih kutip kosong ini untuk ID. Kemudian yang kedua adalah kutip berarti $nama, koma. Setelah nama apa? Berarti nick ya. $nick. Setelah nick tempat. Berarti kutip 1 $tempat. Seterusnya sampai ini ya. Ini saya kopikan. Nah, di sini yang pertama kosong, kutip kosong, kemudian ada nama, nick, JK, pakai kutip, pakai $, juga, pakai koma juga ya. Tempat, tanggal, no HP, alamat, asal sekolah, paket, nama ortu, pekerjaan atau no HP itu status, dan di sini ada 2 kolom yang harus kita isi juga, tapi di sini kosongkan aja dulu. Dan terakhir komanya di sini ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 kolom. Kita coba lihat di sini ada berapa kolom. Jadi jumlah kolomnya harus sama dengan yang ada di database. Kita coba lihat strukturnya. Oke, di sini ada 1 sampai
16 kolom gitu ya. Jadi ada 16 kolom yang harus diisi. Ini harus sama jumlahnya ya. Kemudian setelah itu jangan lupa titik koma. Nah, di sini ada pengecekan. Cek jika proses simpan ke database berhasil. Berarti kita pakai if dalam kurung apakah berhasil, $SQL kita ambil dari sini. $SQL. Apakah query-nya berhasil? Apakah SQL-nya berhasil? Jika berhasil, maka lakukan karena saya maunya pakai alert, berarti di sini kita tutup dulu PHP-nya, kemudian kita buka lagi. Dan di atasnya kita pakai ini script. Script isinya adalah window titik alert. Isinya adalah berhasil. Kemudian jika berhasil arahkan ke window titik location titik ref sama dengan dalam kutip arahkan ke halaman mendaftar titik PHP. Ini jika berhasil. Jika gagal, maka lakukan apa? Berarti di sini kita kasih else. Seperti itu. Else-nya adalah kita kopikan yang script yang ini. Sampai sini ya. Oke. Jangan lupa ditutup. Nah, seperti ini codingannya. If jika berhasil, maka tampilkan alert berhasil dan arahkan halamannya ke pendaftar. Jika gagal, maka tampilkan alert gagal nambah data ke database. Menambah atau insert data ke database. Nanti akan diarahkan ke file pendaftar. Gitu ya. Di sini berarti jika gagal maka lakukan. Ya. Nah, sampai sini kita akan coba. Nah, ini untuk coding fullnya ya, dari mulai include, kemudian bikin variabel atau deklarasi variabel, dan semuanya dimasukkan ke dalam sini, ke query insert into syswas ya. Masukkan ke sini semua. Jangan lupa ini samakan saja kutip kosong dan paling bawah juga kutip kosongnya 2. Terus setelah itu lakukan pengecekan. Jika berhasil maka muncul pesan berhasil. Jika gagal maka muncul pesan gagal ya. Kita coba. Sekarang kita cobain langsung ke aplikasi kita. Berarti kita cek buka halaman daftar ya. Nah, sini kita refresh dulu. Coba isi nama lengkapnya. Misalkan nama lengkapnya adalah Muhammad Ramdhani. Nicknya misalkan seperti ini. Laki-laki, tempat lahirnya di Bandung. Tanggal lahirnya misalkan contoh saja. HP-nya. Alamat tempat tinggalnya di Jalan Terusan Kopo. Asal sekolahnya misalkan SMPN SMP Angkasa gitu ya. Kemudian dia pilih PPLG, nama orang tuanya. Oke, asal saja pekerjaannya misalkan PNS boleh, nomor HP-nya. Oke. Kemudian coba kirim, apakah berhasil? Kalau berhasil nanti muncul pesan berhasil gitu ya. Kirim.
Oh, ternyata di sini ada gagal menambah atau insert data ke database. Nah, ada yang salah di sini ya. Jadi itu tidak berhasil insert ke database, berarti masuknya ke sini ya. Berarti gagal. Kenapa gagal? Mungkin karena di sini kita cek koneksinya dulu. Oke. Ketika diproses. Ini nama, nik, JK, tempat, tanggal, no HP, alamat, asal sekolah, paket, nama ortu, pekerjaan ortu, ortu, dolar status. Oke, coba kita lihat yang sudah jadinya. Apa yang salah di sini? Oh iya, di sini kurung ya. Nah, di akhir sini kan di sini kurungnya 1, 2. Ini tutupnya baru 1, kurang 1 lagi. Nah, seperti itu. Nah, berarti di sini tutupnya. Nah, di sini. Ya. Kurang tutup. Jadi kalau misalnya di sini ada error, maka akan masuk ke yang gagal. Sekarang kita coba lagi aja. Kita coba ke daftar. Tadi namanya siapa? Muhammad Ramdhani. Nicknya oke. Laki-laki, tempat lahirnya di Bandung. Tanggal lahirnya hari ini. Noh HP-nya. Alamat panggilan tulisan Kopo. Asal sekolahnya. Kemudian aldinya PPLG. Ini oke. NS. Kita coba kirim ya. Apakah berhasil? Ya, dia muncul pesan berhasil. Kalau saya tekan OK, maka langsung masuk ke halaman data pendaftar di sini. Nah, muncul ke-7 yaitu Muhammad Ramdhani, secara otomatis muncul ke halaman data pendaftar karena dia sudah berhasil insert ke database. Kita coba lihat database-nya di sini masuk ya. Muhammad Ramdhani. Oke, masuk datanya. Nah, untuk part 2 ini sampai situ dulu. Jadi coba kalian coba untuk insert ke database. Dari mulai dari halaman daftar di sini ada yang diedit, tambahkan proses dan metodenya post, kemudian buttonnya dikasih tipenya submit, buttonnya primary. Kemudian setelah itu kalian bikin file proses dari mulai koneksi, bikin ini juga, kemudian bikin SQL-nya. Nah, ini jangan lupa sesuai urutan yang ada di database ya. Urutannya disesuaikan dengan database. Kemudian di sini ada pengecekan. Atau ini kalian samakan saja, ini untuk coding flow-nya. Dan sampai sini. Gitu ya. Oke, semoga berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.